Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angjay dari Padepokan Sangyang Sirah Ujung Kulon untuk Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video, yang mana video ini menurut saya sangat luar biasa, yang mana isinya merupakan pencerahan untuk kita agar kita bisa tersadarkan dari segala kesalahan-kesalahan kita selama ini. Karena jujur ya, banyak sekali dari teman-teman kita yang masih terdoktrin dan salah menyikapi dan menyimpulkan permasalahan yang sedang viral ini tentang masalah nasab. Walaupun memang beberapa kali banyak yang sudah menjelaskan. Karena di dalam video ini, yang mana video ini adalah videonya Kiai Haji Raden Abdul Rojak LM ya. Luar biasa, beliau adalah seorang ulama dan juga merupakan terah Wali Songo yang berupaya untuk memberikan penjelasan agar kita bisa terselamatkan dari dosa-dosa yang selama ini kita tidak sadari. Ternyata dengan ucapan kita selama ini justru kita telah memperbanyak dosa kita dengan tuduhan-tuduhan, fitnahan, premingan yang tanpa kita sadari kita telah berbuat kesalahan plus telah berbuat dosa. Mudah-mudahan video ini bisa menyadarkan dan menjadi pencerahan untuk hati kita, agar hati kita tidak selalu dikotori oleh perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Karena terus terang, isi video ini ada beberapa kajian pencerahan yang terkait tentang masalah yang sedang rame, baik itu tentang nasab, tentang masalah duriah, maupun tentang Wali Songo. Di sini di dalam video ini isinya menjelaskan tentang hal-hal tersebut agar kita menjadi waras, menjadi cerdas, hati kita menjadi bersih. Tolong disikapi dengan rasa cinta agar hati kita bisa terbuka menerima kebenaran, bukan pembenaran, awasnya. Kita selaku umat Islam yang mengimani ajaran-ajaran baginda kita yang mulia Nabi Muhammad, maka bukalah hati kita lebar-lebar dari siapapun itu nasihat, agar kita mau mendengarkan dan menerima dengan hati yang bersih dan suci, agar nasihat tersebut menjadi pembimbing kita untuk menuju kebaikan dan kebenaran. Karena agama kita dibangun dengan ilmu dan ketakwaan. Memang video ini agak lumayan panjang, tapi tolong saksikan sampai dengan selesai agar kita benar-benar menjadi baik kembali, hati kita menjadi jernih kembali, hati kita menjadi bersih kembali. Ya, tolong disikapi dengan rasa cinta, jangan dengan sentimen. Mangga, ini videonya. Masih banyak waktu bagi siapapun untuk memperbaiki diri, termasuk untuk mengindahkan himbauan, permintaan, dan permohonan yang pernah kami sampaikan ke Rabithah Alawiyah. Hari ini kami silaturahim untuk membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di tempat kami. Ini sudah diringkas, ditulis apa adanya. Baik. Sebelum kita mulai membahas pertanyaan ini, kami akan sampaikan dulu kepada keluarga besar Tentara Nasional Indonesia yang kebetulan hari Kamis kemarin tanggal 5 Oktober berulang tahun. Kami menghaturkan selamat berulang tahun TNI yang ke-78. Semoga senantiasa mengawal, menjaga persatuan, kesatuan, perdamaian NKRI dan mengawal demokrasi,
ke depan menjadi lebih baik lagi. Merdeka! Baik, saudaraku yang budiman, kita mulai ya pembahasan pertanyaan yang sudah masuk. Kita baca apa adanya, ditulis apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus, apa pendapat panjenengan tentang nasab yang sampai hari ini belum menemui titik temu? Kalau menurut kami sih sudah menemui titik temu ini. Cuman memang masih hangat diperbincangkan. Yang dimaksud titik temu di sini kan sudah ada keputusannya. Bagi sebagian pihak sudah mengatakan bahwasanya nasabnya Abdullah atau Ubaidillah yang memiliki duriyah Ba'alawi atau Bani Alawi tidak sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Isa. Ya, mardud rungkat. Sebagian kan memutuskan begitu. Nah, sebagian lagi seperti kami ini masih mukhtalafun fi. Kita tunggu sajalah perkembangannya dari surat himbauan kemarin. Jadi kalau Anda bertanya kapan selesainya, ya kapan-kapan kalau begini terus mah. Karena titik temunya kan salah satunya menggunakan dua metode yang kemarin kami tawarkan, yaitu gugatan hukum selesai di pengadilan atau bertemunya antara pihak RA dengan Kiai Imaduddin dalam sebuah majelis. Beres itu. Bahkan yang terjadi sampai hari ini kan malah merambah kemana-mana, merembet kemana-mana. Kami dapat informasi baru kemarin sore tentang diduga peristiwa pemalsuan makam. Dan ini yang membuat kami kaget adalah melibatkan tokoh luar biasa di Indonesia ini. Gak bisa bayangkan kalau sampai ini benar-benar terjadi. Maka kredibilitas seseorang ini akan mempengaruhi gonjang-ganjing negeri ini. Kenapa demikian? Sebab ini beliau seorang ulama. Hari ini kami masih melakukan investigasi, ikut menyelidiki, bekerja dalam senyap. Gak bisa bayangkan, makam saja dipalsukan. Geus pepereuheun lamun cek bahasa Sundana mah, hadis dipalsukan. Geus pepereuheun tanda tangan dipalsukan. Bahkan sebagai orang mengatakan geus pepereuheun nasab dipalsukan. Makam oge kudu dipalsukan deui. Wes ra bener blas iki ceritanya. Muga-muga enggak ya, muga-muga enggak. Tapi ini katanya, ini sudah valid Kiai. Bahkan ada yang siap bermubahalah. Kita tunggu perkembangannya nanti. Bagaimanapun juga kami harus ikut menyuarakan dan membantu saudara-saudara kita untuk mencari jalan kebenaran. Walaupun hak kebenaran itu adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kebenaran tentang nasab. Sebab apa? Dengan berlarut-larutnya masalah nasab seperti ini. Ternyata yang kami khawatirkan terjadi. Apa kekhawatiran panjenengan itu Gus? Orang sudah membuat narasi begini. Lihat, orang-orang bersorban, mengaku muslim, mengaku kiai, mengaku ulama, mengaku gus, tapi mereka munafikun, meragukan habaib sebagai duriyah Nabi. Kita sedang didolimi, kata mereka begitu. Masya Allah. Bahkan narasi yang paling sadis adalah sebagian orang beranggapan mereka-mereka para munafikun yang sedang mendolimi habaib itu adalah miring otaknya. Mereka terkontaminasi dengan komunis. Masya Allah. Ini narasi yang bukan hanya membodohi masyarakat, tapi ini narasi yang menyesatkan. Narasi yang dibangun bukan berdasarkan intelektual, narasi yang dibangun bukan berdasarkan ilmu. Tolong dong, sampaikan kepada siapapun, bikinlah kalimat yang hak, narasi yang benar. Tidak usah memframing, apalagi sampai melakukan semacam doktrin-doktrin yang menyesatkan seperti begini. Orang hari ini membicarakan nasab Ba'alawi karena saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saking cintanya kepada duriyah kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya saja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa duriyatihi. Ditambah lagi dengan ajma'in. Bagaimana ceritanya? Mereka dikatakan orang-orang yang tidak suka kepada duriyah Nabi sehingga mereka menafikan kebenaran duriyah para habaib. Gak ada hubungannya. Semua orang yang hari ini sedang kontra Ba'alawi adalah mencari setitik kebenaran. Kenapa demikian? Agama itu dibangun berdasarkan kebenaran, bro. Dan kebenaran yang hak mutlak itu adalah ketika kita berdasar kepada ilmu. Kenapa demikian? Sebab agama itu adalah ilmu. Jika dalam hadis Arba'in menyampaikan ad-dinun nasihah, maka nasihat itu ada pada ilmu.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalamullah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Outputnya adalah hikmah dari kitab-kitabnya Allah, dari hati yang bersih, dari kebenaran yang dituntun, dari mulai bagaimana cara Rasulullah menyebarkan Islam sampailah kepada kita semuanya. Hikmahnya termasuk masalah nasab ini adalah hikmah daripada hasanah ilmu. Tolong didik mereka dengan ilmu, jangan didik mereka dengan hasutan, jangan didik mereka dengan narasi yang salah, akhirnya menjadi doktrin-doktrin yang ini sekali lagi bisa menjadikan suasana keruh karenanya. Mudah terprovokasi orang-orang seperti begini. Kenapa demikian? Para muhibin sebagian, para simpatisan atau jamaah-jamaah di antara kita itu kadang-kadang tidak terlalu mau repot dengan berpikir tentang ilmu yang jelimet. Terima jadi apa yang dikatakan oleh gurunya. Coba bayangkan kalau apa yang dikatakan gurunya saja adalah doktrin-doktrin yang sesat, kata-kata yang halu, cerita-cerita yang tidak berdasarkan kepada kebenaran hak yaitu Alkitab. Apa yang bisa kita harapkan dari generasi-generasi semacam ini? Tentang kebesaran Islam, tentang kebenaran yang hak yang Rasulullah bangun dan terus dibangun oleh para pecinta-pecintanya dan terus dibangun oleh para ulama-ulama sebagai pewaris Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Tolong sadarkan mereka dengan ilmu. Maka mohon dengan hormat kepada saudaraku sekalian, wabil khusus kepada para alim, para ulama, para gus-gus, para ustadz, para kiai, monggo nyun sewu Gus Baha jenengan ada waktu dibuka-buka kitab nasab nggih. Monggo Gus Kausar jenengan ada waktu dibuka-buka kitab nasab, referensinya dari Kiai Maduddin atau referensi yang dari RA. Mangga Ustadz Adi Hidayat, mangga Ustadz Somad jenengan ada waktu buka kitab nasab. Pahami lalu sampaikan hasilnya kepada umat supaya umat ini tercerahkan. Kita ini kan kadang-kadang begitu, kecerdasan kita ini terdoktrin oleh penampilan. Betul tidak? Ada orang yang penampilannya sorbannya panjang, dikiranya orang alim. Ada orang yang berpenampilan, kepalanya dililit dengan imamah sampai segede ban truk, dikiranya alim. Masyarakat ini mudah terkecoh sama orang-orang yang biasa-biasa penampilannya, padahal beliau adalah alim, kurang diperhatikan. Ini zaman seperti begini. Maka bayangkan saja jika orang-orang yang diidolakan, yang dianggap oleh mereka adalah seorang yang alim, walaupun bukan alim pada kenyataannya misalnya, lalu mengeluarkan kata-kata yang mencaci maki, kata-kata yang menghina, menistakan, yang memprovokasi, apa yang terjadi kemudian? Diikuti oleh mereka. Kita teruskan kemudian. Pertanyaan kedua, Nun Sewu Gus, banyak di antara kita yang tidak bisa membedakan antara Habib, Syarif, dan Sayyid. Mohon diberikan pencerahan. Orang memang beranggapan, ini yang salah kaprah salah satunya ini. Inginnya selalu instan saja. Tidak mau bersusah payah untuk gali kebenaran. Tahu beres. Nggak taunya yang dia dapatkan tahu beres itu salah. Apa salah satu yang salahnya? Dia tidak bisa membedakan antara habaib, antara syarif dan sayyid. Mereka meyakini seolah-olah bahwasanya kalau habaib itu adalah dzurriyyah Nabi. Kami katakan saudara yang budiman, nggak ada hubungannya habaib dengan dzurriyyah Nabi. Habaib itu adalah para pendatang dari Yaman yang datang ke Nusantara pada masa penjajahan Belanda. Mereka memiliki klan dari orang-orang Yaman dengan sebutan habaib atau habib. Jadi nggak ada hubungannya dengan dzurriyyah atau tidak dzurriyyah Nabi. Bahwa mereka orang Yaman, dzurriyyah Yaman, iya. Bahwa mereka dzurriyyah atau tidak dzurriyyah Nabi, itu tidak benar. Tetapi kalau yang syarif itu dari Sayyidina Hasan. Kalau yang Sayyid itu dari Sayyidina Husain. Hanya dua dzurriyyah Nabi itu panggilan kehormatannya. Kalau tidak syarif, dia Sayyid. Tidak ada Habib. Bisa difahami ya? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang berikutnya Gus, apa benar melihat perkembangan hari ini bahwasanya masalah nasab sudah dipolitisasi? Mungkin kalau ada yang mempolitisasi, mungkin iya. Tapi kita ini bicara nasab dari awal sampai hari ini tidak ada hubungannya dengan politik. Tidak ada hubungannya dengan politik. Kalau ada orang yang seperti begini, nah, mestinya orang ini diberikan pencerahan juga. Apalagi kalau yang bicaranya adalah orang yang katanya intelektual, S1, S2, atau bahkan lebih daripada S3.
Mendingan sampean buka kitab nasab dari abad ketiga sampai abad ke-13 misalnya, jenengan kaji, hasilnya jenengan sampaikan kepada umat lah. Ya, daripada jenengan mengeluarkan statement yang kurang tepat. Dikatakanlah dipolitisasi dan lain sebagainya. Nggak ada. Kan dari awal kami tadi sampaikan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada TNI, mengawal demokrasi. Ini negara demokrasi. Justru kami ini paling menolak orang-orang yang mempolitisasi agama dari identitas mereka. Jadi kami menolak politik identitas itu. Karena apa? Ini bisa merusak demokrasi. Bisa dipahami ya? Apalagi sampai mempolitisasi nasab. Berarti kita sudah bermain identitas politik. Enggak. Semata-mata adalah hasanah ilmu untuk mendapatkan kebenaran. Walaupun yang hak mutlak itu adalah kebenaran Allah Azza wa Jalla wahdah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah banyaknya orang-orang non-muslim terlibat ikut campur di dalam permasalahan nasab. Mohon penjelasannya, Gus. Sebetulnya sih kami lihat sih tidak jadi masalah. Sebab kami yakini setiap agama itu dibangun atas kebenaran, menyampaikan kebenaran dan benar menurut kepercayaan masing-masing. Karena itu berangkat dari kebenaran, mereka mengikuti perkembangan isu habaib ini. Nggak jadi masalah, justru bagus bagi kami. Siapa tahu ini adalah jalan hidayah bagi semuanya. Nggak jadi masalah, sepanjang tidak melakukan kecaman-kecaman yang negatif, tidak melakukan intimidasi, tidak melakukan pencemaran nama baik, tidak melakukan hal-hal yang negatif lah, tidak jadi masalah. Bahkan kami menginginkan mengingat kebesaran Wali Songo, seluruh duriahnya ini bisa berkumpul. Satu, membangun sebuah majelis. Saya usulkan, namanya Majelis Wali Songo Nusantara. Ini yang kami sedang inisiasi. Pengajiannya di dalamnya bukan hanya membahas tentang ilmu khas pesantren, tetapi secara umum membahas bagaimana kita menjadi bangsa yang maju di tahun 2045. Jadi jamaahnya bisa lintas agama itu. Lintas golongan, lintas suku, bahkan bisa lintas partai politik. Sok, siapa yang setuju dengan inisiatif kami ini silahkan dikomentari di kolom. Kalau perlu boleh japri ke kami. Hubungi kami di nomor pelayanan Pondok Pesantren ya. Silakan telepon, silakan SMS di sana. Sampai hari ini memang majelis itu belum kami dirikan. Karena kami lagi menimbang-nimbang di mana ini tempatnya. Sementara di sini kan sudah ada majelis. Ya, jadi Majelis Wali Songo Nusantara ini silahkan kita gelurakan bersama-sama yuk. Siapa di antara sahabat, di antara saudaraku yang punya inisiatif, punya kemampuan, punya tempat, ayo nggak apa-apa. Siapapun boleh terlibat di dalam majelis ini. Sekali lagi, lintas agama, bahkan lintas parpol, nggak jadi masalah. Kita akan bahas isu-isu strategis mengenai kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia. Supaya Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi. Di samping juga kita bahas masalah kajian-kajian ilmu. Bisa dipahami ya? Silakan. Yang sepakat, monggo komentar dengan yang baik. Wali Songo itu bukan hanya milik duriahnya. Wali Songo itu adalah milik umat. Seperti halnya Kanjeng Rasulullah. Kanjeng Rasulullah itu bukan hanya milik duriahnya, bukan hanya milik umat, tapi Kanjeng Rasulullah itu adalah milik semesta alam. Maka kalimatnya, wama arsalnaka illa rahmatan. Bukan lid-din, tetapi rahmatan lil alamin. Bukan lil ummah, bukan, tapi lil alam. Nah, alam di sini bentuknya ini jamak, majmu, ada alam ghaib, ada alam syahadah. Nah, di antara dua-duanya itu adalah perbedaan. Ada orang yang tidak sama dengan agama kita. Nggak apa-apa, itu namanya rahmatan lil alam. Bisa dipahami ya? Nah, Majelis Wali Songo Nusantara ingin hadir seperti itu. Sepakat tidak? Monggo kalau sepakat, hubungi kami. Siap kami untuk sama-sama mendeklarasikan. Siap kami untuk terjun bersama. Oke? Baik, saudaraku yang budiman. Sepertinya pertanyaan sudah cukup. Biar gak terlalu panjang. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kurang satu apapun. Bahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, garis bawahi dengan tinta tebal. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan agama dibangun dengan ilmu. Maka jangan menuduh dan memfitnah dan memframing ya. Memframing kepada pihak-pihak yang sedang mengkaji tentang nasab ini, dituduh tidak mencintai duriyah Rasul, dituduh tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kami dari pencinta Wali Songo, kami ahlu sunnah wal jamaah sangat mencintai duriyah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kami punya warid ya, punya wiridan, setiap habis sholat kami selalu kirim Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kirami syai'ulillailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka hentikan tuduhan, fitnahan yang selalu ditunjukkan kepada kami bahwa kami tidak cinta duriyah Rasul. Hati-hati ya, kami sangat mencintai duriyah Rasul dan kami sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf dari segala kesalahan, karena kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.